Kompos adalah hasil olahan dari sampah organik yang dibuat menjadi pupuk dan banyak mengandung unsur karbon dan nitrogen. Dan akhirnya aku berhasil membuat kompos dari limbah daun-daunan kering maupun daun-daunan hijau yang ada di sekitar aku. Hanya dengan memanfaatkan sampah-sampah organik, tumpukan sampah di sekitar kita, akhirnya kita bisa memanfaatkan membuat pupuk untuk kesuburan tanaman. Seperti apa proses pembuatannya dan semudah apa, ikuti videonya sampai dengan selesai dan jangan lupa klik subscribe-nya. Di balik meja kerja berpeluh keringat, cucu rempah raut teri diangkat, laptop di kanan cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di sela gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini Cece Petani Kantoran mau membuat kompos. Berhubung dari hasil berkebun itu suka banyak banget limbahnya. Limbah berupa sampah-sampah organik, baik daun kering, kemudian juga bekas-bekas tanaman yang udah nggak kepake, kemudian juga daun-daunan yang masih hijau. Daripada menjadi sampah yang tidak berguna, baiklah akan aku gunakan untuk membuat kompos yang aku gunakan juga untuk kegiatan berkebun. Yuk kita mulai. Yang pertama, aku juga memanfaatkan salah satunya adalah wadah-wadah seperti ini ya. Ini adalah bekas pelumas. Selain itu juga aku mempunyai satu komposter bag yang aku beli dari online. Kompos adalah salah satu bahan yang kita butuhkan untuk berkebun karena menyediakan unsur hara atau kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Yang kita butuhkan adalah 4 jenis bahan, yaitu sampah coklat, sampah hijau, air, dan oksigen. Karena ini tidak digunakan lagi, bekas pelumas aku pakai ya teman-teman ya. Dan kompos ini bisa menjadi solusi juga ya, daripada kita menambah-nambah sampah, maka kita bisa mengurangi limbah atau sampah organik dan juga hasilnya untuk meningkatkan kesuburan tanah. Yuk kita mulai ya. Jadi ini dari kosong, ini akan setiap hari aku isi karena hampir setiap hari pada waktu aku berkebun itu menghasilkan sampah organik yang coklat seperti daun-daun kering, kemudian juga sampah yang hijau, misalnya daun-daunan yang akan kita susun secara bertahap ya. Jadi memang tidak langsung penuh karena penambahannya setiap hari. Kalau di rumah kita juga bisa melakukannya pembuatan kompos ini dari sampah-sampah di dapur. Nah, untuk komposter seperti ini ya bentuknya ya teman-teman. Jadi kita bisa memanennya ini nanti dari bawah. Jadi aku bikin beberapa lapis. Yang pertama adalah tanah, dan setiap ada sampah misalnya habis bebersih gitu ya, habis bebersih daun-daun kering, kemudian ada daun-daun hijau, aku simpen ke dalam wadah-wadah seperti ini, kemudian aku biarkan ya. Termasuk juga biasanya tanah dari polybag yang baru selesai ditanam kemudian akan ini ulang untuk digunakan ulang, aku masukin ke sini untuk juga mempercepat proses penguraian sampah-sampah ini. Jadi seperti ini ya, misalnya lapisan pertama ini adalah tanah, kemudian kalau ada sampah setiap hari kan suka muter tuh di kebun-kebun ya, dari beberapa tanaman seperti ini nih, sampah-sampah kering aku tambahkan sebagai satu lapisan lagi. Kemudian ada sampah hijau kita tambahkan untuk lapisan berikutnya. Seperti pagi ini contohnya ya, aku lagi di kebun anggur, selalu menemukan daun-daun kering seperti ini. Biasanya aku buang ke tempat sampah, sekarang aku gunakan untuk membuat kompos. Jadi kegiatan komposter membuat kompos dari bahan-bahan organik, sampah dapur ataupun sampah dari kebun kita, itu bisa mempunyai manfaat, yaitu mengurangi limbah organik. Sesudah selesai kita harus tutup ya. Yang penting juga dalam pembuatan kompos ini adalah kita tambahkan air untuk meningkatkan kelembabannya sehingga mempercepat proses penguraian. Jadi seperti ini ya, walaupun memang mungkin agak lama, nggak masalah. Dan yang penting juga biasanya sesudah agak penuh harus sering kita lakukan pengadukan.
Tujuan dari pengadukan adalah untuk mempercepat proses penguraian. Memang akan lebih baik lagi kalau daun-daunan atau sampah organik ini kita cacah. Tapi kalau di sini aku tuh nggak sempat untuk mencacahnya, jadi ya aku masukkan aja lah seperti ini ya. Yang penting kita bisa mengurangi untuk sampah-sampah organik yang biasanya kita buang, tapi bisa kita manfaatkan dengan menguraikannya menjadi kompos yang pasti aku gunain untuk berkebun. Ini adalah kompos yang aku buat di komposter ya teman-teman. Jadi sudah mulai bisa dipakai karena memang waktunya ini cukup lama nih. Jadi kita memanfaatkan daun-daun kering, daun-daun bekas, kemudian kita biarkan supaya terurai, dan sekarang bisa kita manfaatkan untuk mengisi lagi ke dalam pot-pot kita. Jadi ini aku yang pakai compost bag karena biasanya memang cukup banyak, dan biar berkelanjutan ada terus untuk ininya, untuk media tanamnya, kompos nih ya, seperti ini nih ya teman-teman. Aku hanya ini aja ya teman-teman, ini hanya melakukan penguraian secara alami, tidak menggunakan M4 sama molase dulu. Jadi kalau ada sampah setiap hari aku simpan di atasnya, Kalau yang pakai seperti ini kayak gini ya, belum terurai, menggunakan compost bag itu kita bisa ngambil dari bawah seperti ini nih. Beda dengan yang seperti ini. Kalau ini aku menggunakan ember ya teman, ini masih proses fermentasi ya. Jadi kalau ada sampah-sampah hijau, sampah-sampah coklat atau yang kering, aku masukkan ke sini, setelah penuh aku diamkan. Jadi ini tujuannya adalah mengurangi sampah yang terbuang. Ini belum jadi yang ini ya teman-teman ya, nanti kita tutup. Nah sekian dulu ya teman-teman sharing aku mengenai bagaimana kita memanfaatkan istilahnya sampah ya, atau waste yang ada terutama dari bahan organik untuk kita jadikan kompos keperluan berkebun lagi dari Cece Petani Kantoran. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang. Tanam semangat di sela gedung tinggi,